ada misi khusus nih dan ada dominasi kekuatan tertentu di parlemen yang memang terlihat lah atau terasa dalam pengesahan Undang-Undang Polri ini. Wah, ini sensitif nih, ini pertanyaannya. Pengalaman Agustus kemarin, Bang, ya. Harusnya itu menjadi pelajaran juga kan bagi wakil rakyat kita di parlemen. Ya, betul, betul. Yang main-main, kalau rakyat marah, itu mereka yang berkuasa, mereka yang berdaulat. Kita cuma wakilnya aja gitu. Kayaknya nggak kapok ya, Bang, ya, DPR ini, Bang, ya. Apa yang menjadi hasil kerja tim reformasi Polri tidak masuk di Undang-Undang Polri yang disahkan ini? Saya berkomunikasi ya kemarin dengan abang-abang kita di tim reformasi Polri itu, dan mereka juga kerja kami di tim reformasi Polri itu tidak sepenuhnya gitu diakomodir di dalam perubahan undang-undang ini. Terutama hal-hal yang mendasar, yang fundamental. Iya, hal yang mendasar. Sebagai pimpinan balik, Bang Doli juga tidak diajak bicara? Kami di pimpinan juga kemarin saling tanya-tanya nih. Kita lihat-lihatan nih, ini kenapa kok kita nggak lewat kita ya kira-kira gitu. Nggak lewat apa nggak diajak, Bang? Itu beber tipis kayaknya. Tidak ada undang-undang yang tidak melewati itu. Berarti ini sejarah, Bang? Mungkin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah Margi Sarif hadir kembali menemani Anda, dan di episode kali ini kami akan berbincang dengan seorang narasumber terkait cerita di balik pengesahan rancangan Undang-Undang Polri menjadi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Langsung saja saya sapa narasumber kami, wakil rakyat kita di DPR, dan beliau adalah Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Bang Doli, terima kasih sudah hadir. Bang Margi, alhamdulillah bisa datang ke Madilog. Luar biasa bintang Madilog. Bang Doli, sejatinya RUU Polri itu inisiatif siapa? Pemerintah atau DPR? DPR. Jadi kita sudah mulai dari akhir tahun 2025 yang kemarin, kita sudah memasukkan ya revisi Undang-Undang Polri itu masuk di dalam shortlist prolegnas. Nah, waktu itu kita ambil inisiatif bicara dengan pemerintah setelah pemerintah membentuk tim reformasi Polri. Jadi kan waktu itu banyak wacana yang berkembang ya. Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, kemudian Polri membentuk tim reformasi sendiri, kemudian ada putusan ada Perpol, sampai kemudian muncullah dibentuk tim reformasi Polri versi punyanya pemerintah gitu. Nah, bayangan kita waktu itu, apapun hasil dari tim reformasi Polri ini pasti rekomendasinya adalah revisi undang-undang gitu. Makanya kita antisipasi kapan siapnya tim reformasi Polri itu, kita udah antisipasi masuk, kalaupun misalnya kemarin di akhir tahun 2005 udah kita masukkan, tapi kita juga sudah buat kartu pengamannya juga masuk dalam prolegnas 2006. Jadi secara prosedural dalam proses pembentukan undang-undang, untuk syarat masuk pembahasan undang-undang itu harus masuk prolegnas dulu, itu sudah terpenuhi sebenarnya. Okay. Dan memang waktu itu disepakati menjadi inisiatif DPR. Tapi memang ada peristiwa juga ya, pada saat beberapa hari setelah Bang Jimli CS sebagai tim reformasi Polri melaporkan hasilnya kepada Presiden. Waktu itu kami diminta juga oleh pimpinan untuk mengagendakan rapat evaluasi prolegnas yang message-nya adalah untuk merubah inisiatif ya, yang tadinya inisiatif DPR menjadi inisiatif pemerintah. Tapi menjelang beberapa jam setelah diagendakan, kemudian kita dapat pesan lagi
rapat evaluasi bersama dengan pemerintah itu tidak jadi. Jadi akhirnya tetap diserahkan inisiatifnya menjadi inisiatif DPR. Tidak ada penjelasan Bang, kenapa ingin digeser menjadi inisiatif pemerintah? Tidak ada. Waktu itu ya apa namanya, kita dapat pesan saja. Ya saya pribadi ya, saya beranggapan waktu itu mungkin setelah tim reformasi Polri ini melaporkan, kan tentu Pak Prabowo punya apa namanya ya, sudah dapat laporan gitu ya, ya punya konsep sendiri tentang revisi Undang-Undang Polri itu. Pak Prabowo kan pemerintah. Nah, mungkin waktu itu terpikir, ya udah kalau kayak gitu inisiatifnya pemerintah aja. Jadi naskah akademiknya, kemudian draft RUU-nya dari pemerintah. Tapi tiba-tiba berubah kembali diserahkan ke DPR. Yang memang sebetulnya DPR juga sudah mempersiapkan itu. Ya, teman-teman di Komisi 3 sudah siap mempersiapkan juga sebetulnya. Oke. Bang, secara prosedural sudah sesuai alur pembahasan RUU Polri ini di DPR? Ya, kan dalam beberapa hari ini respon publik lah ya, kita lihat terutama ya kelompok-kelompok masyarakat yang selalu mengkritisi, mencermati kami di DPR ini gitu ya, apalagi secara khusus dalam proses pembentukan undang-undang ya. Ini kan dianggap eh, proses proses pembentukan undang-undang yang cepat, relatif cepat. Instan. Ya, relatif cepat yang kemudian baru beberapa minggu yang lalu itu menjadi inisiatif DPR. Jadi kan biasanya prosesnya kan gini, Bang Margi. Jadi kalau memang diperlukan sebuah undang-undang, ya ditetapkan dulu siapa yang menjadi inisiatifnya. Pembentuk undang-undang kan dua, DPR dan pemerintah. Nah, kalau inisiatifnya dari DPR, ya semua rancangan naskah akademik, rancangan draft RUU-nya itu DPR yang siapkan. Asalnya dari mana? Nah, kalau menurut undang-undang dan tatib di DPR itu, inisiatif pembentukan undang-undang itu boleh dari anggota, boleh juga dari balik, dan biasanya lebih banyak dari komisi-komisi. Nah, ini namanya tahap penyusunan undang-undang. Jadi belum pembahasan. Jadi kalau dari inisiatif disusun dulu rancangannya. Nah, prosesnya itu setelah selesai, misalnya di masing-masing AKD ini, itu sebelum disahkan di tempat masing-masing, misalnya Komisi A, misalnya ya, Komisi A punya undang-undang X, nah dia susun dulu nih. Nah, sebelum diputuskan, di tingkat 1 namanya itu, sebelum dibawa ke tingkat 2 di paripurna, itu masuk ke balik dulu. Oke. Masuk ke balik dulu itu, tugas Badan Legislasi adalah melakukan harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan namanya. Nah, apa itu harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan? Nah, sinkronisasi itu disinkronkan kalau misal antar pasal dengan pasal yang lain itu mungkin ada yang overlapping atau tumpang apa namanya pengulangan dan segala macam. Harmonisasi diharmonisasikan dengan undang-undang yang lain supaya memang tidak saling overlapping juga, tidak saling tabrakan dan seterusnya gitu. Maka kemudian baru dibulatkan. Nah, selesai dibalik, balik lagi ke si pengambil, kata kalau di Komisi A tadi, nah di sana, di situ diketok, itu namanya keputusan tingkat 1 dalam konteks penyusunan. Bawa ke paripurna, disahkanlah menjadi inisiatif DPR misalnya, gitu loh. Nah, kalau di inisiatif menjadi pemerintah semuanya menyelesaikan draft naskah akademiknya, kemudian draft RUU-nya, nah mereka kirim ke DPR, baru kemudian DPR itu rapat melalui pimpinan, rapat bamus, ya, menetapkan ini mau dibahas oleh siapa. Dikasih ke komisi, atau dikasih ke balik, atau bentuk bansus, misalnya itu. Nah, baru dibahas lah. Jadi nanti DPR buat daftar isi masalah, daftar isi masalah, dibahas lah. Nah, ini namanya tahap pembahasan. Nah, saya kembali ke kalau inisiatif DPR. Jadi setelah selesai menjadi draft, kirim ke pemerintah, ya.
pemerintah kemudian menetapkan siapa yang dijadikan leading sektornya, kementerian mana, ya. Kemudian lampirannya ada daftar isian masalah. Kira-kira yang nggak cocok apa? Daftar yang masalah ini yang nggak cocok dari usul DPR apa? Itu dikirim lagi ke DPR pakai surpres. Nah, untuk kemudian dibicarakan di DPR, rapat pimpinan lagi, kemudian rapat bamus, di paripurna diterima bahwa ada draft undang-undang, maka ditetapkan siapa yang bahas. Nah, jadi itu kalau di DPR, penyusunan beda sendiri, pembahasan beda sendiri. Nah, pada saat pembahasannya, katakanlah ditunjuk misalnya Komisi C. Nah, Komisi C ini bahas segala macam, termasuk disandingkan dengan daftar isian masalah yang punya pemerintah, ya kan? Setelah selesai di mereka, sebelum diketok di tingkat pertama di mereka, masuk balik dulu lagi. Harmonisasi, sinkronisasi, dan pembuluran lagi. Wajib Bang, masuk balik wajib? Iya, harusnya itu prosedurnya begitu. Gitu loh. Nah, maka kemudian setelah selesai baru balik mereka, disahkan, baru masuk lagi ke paripurna, disahkanlah menjadi undang-undang. Karena udah pembahasan kan, udah pertemuan antara pemerintah dan DPR sebagai undang-undang. Nah, RUU Polri ini melewati alur itu nggak? Nah, yang Polri ini agak khusus. Khususon. Tidak melalui balik, gitu loh. Kenapa itu? Nah, itu saya nggak tahu. Itu yang saya katakan mungkin ada kebijakan-kebijakan lain yang diambil pimpinan mungkin yang sudah dibicarakan di level Bamus, Badan Musyawarah. Itu kan isinya fraksi-fraksi, ya. Biasanya sebelum diparipurnakan, sebelum ada rapat paripurna, semua agenda di paripurna itu dibahas dulu di rapat pimpinan DPR, kemudian dibawa ke rapat Bamus yang isinya semua fraksi dan semua AKD. Nah, baru kemudian disepakati di situ, dibawalah ke paripurna. Nah, mungkin ya sudah dianggap setuju selesai di level rapat pimpinan dan Bamus, makanya kemudian dibawa ke paripurna. Ya, disepakati mungkin tidak perlu dibawa ke balik gitu. Walaupun kalau menurut saya ya ini bisa jadi nanti kalau ada yang menjudicial review misalnya, bisa jadi nanti ini menjadi dianggap cacat prosedur misalnya, ya kan? Nah, ini yang mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Itu kemarin cerita. Tapi sebagai pimpinan balik DPR, Bang Doli menganggap cacat prosedur nggak? Dengan tidak melalui balik? Setahu saya selama ini semua undang-undang yang dilahirkan atas kesepakatan pembentuk undang-undang antara pemerintah dan DPR itu selalu melalui proses di Badan Legislasi tadi, harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan tadi. Setahu saya tidak ada undang-undang yang tidak melewati itu. Berarti ini sejarah, Bang? Ya mungkin ya, mungkin saya belum tahu apakah dulu pernah ada kayak gini juga ya, gitu. Sebagai pimpinan balik, Bang Doli juga tidak diajak bicara? Ya, ya kami di pimpinan juga kemarin ya saling tanya-tanya nih. Ya, antara kami kan ada berlima kan, satu ketua, ada 4 wakil ketua gitu. Kita lihat-lihatan nih, ini kenapa kok kita nggak lewat kita ya, kira-kira gitu. Nggak lewat apa nggak diajak, Bang? Itu beda tipis kayaknya. Berarti balik kecewa dong, Bang? Ya, ini kan bukan soal bukan mencari soal kepuasan atau tidak puas ya, sehingga kita kalau nggak diajak atau tidak melewati kita kecewa atau tidak. Buat kita kan sebetulnya gini, kalau saya memandangnya ya, sebuah undang-undang itu lahir, itu kan memang karena ada kebutuhan. Kebutuhan untuk apa? Biasanya kan undang-undang itu berisi satu soal tata tertib dalam kita menyelenggarakan pemerintahan. Ya, itu yang menjadi konsensus dan kemudian yang menjadi ukuran dan kemudian pedoman kita untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan gitu. Yang kedua kan biasanya undang-undang itu juga isinya program.
gitu kan. Nah, jadi harusnya memang undang-undang itu lahir untuk menyelesaikan masalah ya yang ada di tengah Oke. masyarakat Iya. gitu ya. Nah, itu kan harusnya menjadi orientasi kita gitu. Nah, supaya itu memang betul-betul bisa menyelesaikan masalah, nah makanya kita harus betul-betul bisa memetakan masalahnya. Nah, dalam konteks memetakan masalah itu kan kita harus dengerin yang lain kan. Dengerin masyarakat, Public hearing. dengan public hearing, dengerin stakeholder, itu yang kita sebut meaningful participation itu. Jadi ada partisipasi yang bermakna. Itu juga tidak dilakukan. Mungkin kalau di teman-teman biasanya kalau di Komisi 3 itu ada kan meaningful participation itu kan biasanya dalam proses pembentukan undang-undang pada saat kita menyusun naskah akademik pun itu sudah dimulai. Oke. Ya. Kan kami biasanya dibantu oleh teman-teman Badan Keahlian Dewan. Itu biasanya datang ke kampus, Iya. buat FGD, Iya. ya, terus kemudian mengundang RDP para akademisi, para kampus, kemudian masyarakat sipil dan macam-macam gitu. Bang, sebentar Itu saya potong, Bang. dilakukan. Apakah ada kemungkinan kalau masuk ke balik bisa dimentahkan? Sebenarnya sih nggak boleh pakai logika itu gitu ya. Itu tadi kan kita kan semua ini tujuannya baik untuk menciptakan sebuah undang-undang yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Dan saya kira kan nggak ada bedanya ya, antara semua komisi yang ada itu, apalagi di Balek. Jadi semua kan akhirnya muara dan dimulai oleh Balek, karena Balek itu kan center of Iya. law-nya DPR gitu. Jadi apa yang sudah dihasilkan oleh komisi-komisi itu sebenarnya nggak bisa dimentahkan di Balek. Tugas kita cuma harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan saja. Jadi kalaupun ada perubahan substansi itu harus kembali lagi ke si pengambil inisiatif penyusun undang-undang itu. Jadi dalam hal ini Komisi 3. Jadi substansi itu ada di Komisi 3 sebetulnya. Tugas kita adalah cuman hanya harmonisasi, sinkronisasi, dan pembulatan. Jadi harusnya aman-aman saja, Jong. Harusnya nggak ada masalah. Kalau aman-aman lewat aja. jalur balik juga. Nggak ada masalah. Ya apa yang dikhawatirkan toh juga sama-sama kita sama-sama punya komitmen bahwa setiap undang-undang itu tadi ini ada hal undang-undang yang paling baik yang harus kita buat. Kenapa harus paling baik? Karena memang ini harus bermanfaat buat perjalanan bangsa, negara, dan masyarakat kita kan kira-kira gitu. Oke. Dengan tidak melalui proses di balik, pimpinan balik bisa melakukan protes atau keberatan, Bang? Nggak. Toh juga kan biasanya di dalam rapat BAMUS itu ketua balik kan ikut di dalam itu. Walaupun ya kemarin saya lihat si ketua baliknya agak ngedumel-ngedumel juga. Kenapa kita nggak ini segala macam gitu ya. Oke. Setahu saya dia protes-protes juga gitu sebagai ketua ya. Tapi sudah disahkan di dan memang tidak bisa menghalangi proses pengesahan ya, meskipun tidak melalui balik. Tidak, kan karena dalam tadi prosesnya itu kan semuanya dilaksanakan unsur keterwakilannya kan dilalui. Jadi artinya rapat pimpinan DPR dilaksanakan. Ya. Kemudian rapat BAMUS, di paripurna semua fraksi setuju, disahkan gitu. Ya memang secara normatif itu sudah jadi undang-undang karena semua proses penetapan itu sudah diwakili oleh semua yang mewakili di DPR selama ini. Fraksi, anggota DPR paripurna lagi kan gitu. Tapi kan intinya penggodokan itu dibalik, Bang ya. Secara substansi penggodokannya dibalik, Bang. Enggak, kalau substansi penggodokannya di dalam institusi yang ditunjuk sebagai inisiatif pembentuk undang-undang. Tadi mana tadi? Pertama bisa anggota, yang kedua bisa komisi, yang ketiga bisa balik. Nah, dalam hal ini inisiatifnya kan ada di Komisi 3. Jadi substansi itu ada di teman-teman Komisi 3. Tapi untuk harmonisasi dan sebagainya sinkronisasi dan pembulatan itu dibalik. Artinya kalau DPR merasa ini ada yang tidak mewakili kepentingan publik, bisa ada proses lanjutan ya, Bang? Artinya dikembalikan oleh balik ya? Sebelum jadi undang-undang? Iya. Enggak, sebelum jadi undang-undang sebetulnya ini kan proses internal saja. Iya. Iya kan? Mekanisme kan? Iya, mekanisme aja. Jadi kalau sudah balik misalnya ke balik ya, balik juga kemudian bisa mengundang stakeholder untuk memperkaya dalam proses harmonisasi dan sinkronisasi tadi gitu.
Nah, kalau kemudian ada perubahan-perubahan substansi dalam apa yang kita dapat Ya. itu kita kembalikan lagi ke komisinya masing-masing. Oke. Output dari balik apa, Bang? Rekomendasi, catatan, atau apa? Draft, Ya, maksud saya ada rekomendasi atau ada catatan? nggak kita rubah. Kalau misalnya ada yang tidak sinkron, kita rubah. Ya kan? Kalau ada yang tidak harmonis, kita rubah. Oh, Gitu loh. Nah, Oke. kemudian jadi pembulatan itu kan namanya semuanya jadi Oke. disatukan semua. Oke. Jadi bentuknya draft yang sudah diharmonisasi dan disinkronisasi itu yang kita kembalikan lagi ke Oke. komisi. Jadi bisa jadi memang proses di balik bisa mengganjal atau memakan waktu ya, Bang ya? Mengganjal enggak lah sebenarnya ya. Enggak pernah dulu waktu saya di pimpinan komisi 2 dan sekarang di Balek sama posisinya. Dulu saya nggak menganggap Balek tidak akan menghambat gitu ya. Sekarang juga saya jadi pimpinan Balek, rasa-rasanya nggak perlu menghambat-hambat juga untuk proses itu. Karena kan kita berkepentingan undang-undang ini, setiap undang-undang harus cepat selesai menurut saya, iya kan? Tapi ada prosedur dan substansinya memang bisa menjawab persoalan itu Kalau intinya. memang tidak ada kekhawatiran seperti itu, mengapa tidak lewat balik, Bang? Untuk RUU Polri ini? Nah, itu yang sampai sekarang kita sama pimpinan Balek dan anggota Balek juga tanya-tanya, kita salah apa ya? Gitu ya, kira-kira kenapa nggak lewat kita itu undang-undang ini? Oke, ini kan sudah disahkan oleh DPR, Bang ya? Ya. Berarti kan mengatasnamakan Bang Doli juga nih? Oh iya, Iya iya, dong. sudah. Makanya saya Iya. katakan secara normatif undang-undang ini sudah disahkan Atas nama? atas nama DPR bersama pemerintah. Jadi paripurna itu kan isinya 580 orang gitu. Jadi begitu 580 orang setuju semua, ya sudah itu jadi undang-undang. Oke. Ini sih buat kita berdua aja nih, Bang ya. Nah, gimana? Sejujurnya Bang Doli setuju nggak dengan pengesahan RUU Polri ini? Ya seharusnya ya begini, kalau saya kan menilai tadi itu, kalau pembentukan undang-undang sebaiknya kita juga bisa mengakomodir, ya kan, semua aspirasi yang selama ini berkembang, yang menurut saya juga mereka pasti dalam hal menyampaikan aspirasi itu, kepentingan dasarnya adalah pasti kepentingan bangsa, negara, dan eh, masyarakat kita gitu. Nah, kalau kita lihat dari isinya sekarang ini, ada substansi-substansi yang memang eh, tidak tidak sesuai dengan aspirasi yang berkembang. Oke. Salah satu contohnya saja misalnya putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, Pak, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan mengatakan bahwa kalau Bapak Ibu yang terhormat dari kepolisian untuk menempatkan di di instansi-instansi sipil, ya mereka tuh harus mundurkan diri atau pensiun, gitu kan? Oke. Nah, putusan MK itu tidak diakomodir di dalam ini. Itu yang saya belum baca nih, karena kan belum tahu nih. Oke. Cuman apa yang disampaikan tadi saya baca media, baik media mainstream maupun media sosial kan sudah mulai banyak nih. Oh, Ya. kenapa putusan MK nggak dimasukin, apa segala macam gitu ya. Dan saya waktu itu memang mengikuti. Kenapa? Karena kami dulu, saya sebagai Ketua Komisi 2 pernah membahas Undang-Undang ASN. Di Undang-Undang ASN soal penempatan Bapak Ibu Polri dan TNI itu ke lembaga instansi sipil, itu juga diatur. Gitu loh. Dan memang waktu itu disebutkan dalam undang-undang itu memang harus mengundurkan diri dan pensiun. Gitu loh. Itu pandangan seorang Ahmad Doli Kurnia. Iya. Oke. Jadi kita agak paham kenapa nggak lewat balik ya, Bang ya? Apalah arti seseorang diantara, kan saya cuma satu orang dari 98 gitu ya. Dan sekali lagi kalau substansi itu tetapnya di komisi masing-masing gitu. Tapi intinya secara pribadi sebagai wakil rakyat, Abang merasa ada beberapa catatan ya dari Undang-Undang Polri yang baru disahkan kemarin itu ya? Iya. Dan saya mencermati, mengikuti apa yang berkembang pasca kemarin diputuskan itu. Yang khusus soal tadi itu, karena saya juga pernah mengikuti, ada kaitannya dengan Undang-Undang ASN. Gitu. Ya, oke. Bang, menurut Abang sebagai legislator, potensi untuk digugat besar Undang-Undang Polri ini? Sekarang kan dalam sistem ketatanegaraan kita ini,
apa saja memang dimungkinkan untuk bisa dilakukan gugatan, apalagi berkaitan dengan soal undang-undang. Nggak ada yang bisa larang orang melakukan judicial review. Oke. Jangankan undang-undang yang dalam tanda petik misalnya ini menjadi cermatan banyak orang, Sorotan publik. sorotan publik soal publik gitu ya. Yang lain-lain aja misalnya seperti kemarin ya, undang-undang pemilu berkaitan dengan soal 30% perempuan gitu ya. Ya itu aja sebetulnya aturan itu sudah relatif cukup kuat. Tapi karena ada mungkin orang yang merasa, wah ini kayaknya coba kita gugat lagi aja lah. Ya, kalau nggak misalnya nggak diterapkan itu kasih sanksi. Yeah. Nggak ada yang bisa larang. Yeah. Gitu loh. Jadi menurut saya setiap undang-undang itu tidak bisa kemudian kita pastikan tidak akan digugat atau digugat. Semuanya punya potensi untuk diajukan judicial review. Tapi salah satu titik celahnya bisa di aspek prosedural tadi itu ya? Satu ya, aspek kan bisa gugatan tuh bisa materinya bisa macam-macam kan. Bisa secara prosedural, material gitu kan, ada substansi. Iya. Apalagi berkaitan dengan putusan Mahkamah Konstitusi kan. Iya. Jadi pasti Mahkamah Konstitusi juga, loh ini kok kita begini ya, kata ya mungkin juga nyuruh orang dia kan, gugat lagi dong saya kan, kira-kira gitu. Iya. Dan kalau menurut Abang pribadi, apa yang menjadi hasil kerja tim reformasi Polri tidak masuk di Undang-Undang Polri yang disahkan ini? Ya, saya berkomunikasi ya kemarin dengan abang-abang kita di tim reformasi Polri itu, dan mereka juga ya kesan saya ya, walaupun saya belum sempat ketemu gitu, kesan saya mereka lihat, loh kok begini ya, apa yang menjadi kerja kami di tim reformasi Polri itu tidak sepenuhnya gitu diakomodir di dalam perubahan undang-undang ini. Terutama hal-hal yang mendasar, yang fundamental. Iya, hal yang mendasar. Gitu. Oke. Bang, biasanya butuh waktu berapa lama untuk proses pembuatan undang-undang? Mulai dari penyusunan, pembahasan, sampai disahkan. Saya ini termasuk orang yang jadi gini, ada yang sering mengatakan, DPR jangan buat undang-undang cepat-cepat dong, gitu ya. Nah, saya tuh selalu tidak persoalkan mau lama atau cepat gitu. Yang penting semua proses itu dilalui. Ada undang-undang yang bisa kita selesaikan cepat, kenapa harus lambat? Karena tadi tuh saya prinsipnya undang-undang ini ada karena dibutuhkan, karena ada kebutuhan. Nah, kalau kita butuh, ya kan ngapain dilama-lamain kalau bisa cepat? Gitu ya. Nah, tapi tadi semua prosedurnya diikuti, ya kan? Prosedur penyusunannya, pentahapannya, segala macam. Termasuk di balik tadi itu. Termasuk di balik, dan kemudian soal bagaimana substansi itu betul-betul matang, ya. Artinya kalau substansi matang itu kan kita tadi tuh saya katakan, pertama ada pemetaan masalah, masalahnya dari mana, siapa yang akan kita dengarkan aspirasi terhadap adanya masalah ini, adanya tadi meaningful participation itu, gitu ya. Nah, selama itu bisa dilakukan dengan tidak ada yang dilangkahi prosedurnya, ya, kalau bisa cepat nggak ada masalah, gitu ya. Nah, RUU Polri ini berapa lama Bang prosesnya di DPR? Nah, undang-undang Polri ini kan ini dalam 2 tahun ini kan terus jadi pembicaraan. Dulu udah ada, ini kan baru perubahan lagi nih gara-gara tim reformasi Polri. Jadi kan dulu udah di tahun 2000 berapa yang sebelum ini ya, 2024 atau 2025 gitu. Ya, sudah ada Undang-Undang Polri. Terus kemudian ada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Ya. Nah, di situ tuh mulai jadi perdebatan dan jadi sorotan kita semua kan. Maka kemudian pemerintah dalam hal ini Pak Presiden melihat dinamika seperti itu, dibentuklah tim reformasi Polri. Gitu. Jadi sebetulnya pembicaraan tentang undang-undang ini relatif sudah cukup lama juga sebetulnya, ada 2 tahun, gitu, ada 2 tahun. Tapi kalau untuk yang proses terakhir, menurut Abang itu terlalu cepat atau bagaimana? Ya, sebetulnya ya secara substansi mungkin sudah cukup, ya. Memang cepat prosesnya,
Jadi pada saat yang saya katakan kemarin itu, eh, begitu ada perubahan dari inisiatif ke DPR ke pemerintah, balik lagi ke DPR, terus besoknya itu masuk paripurna menjadi inisiatif DPR, menurut saya itu juga cepat sekali. Ya, relatif cuma berapa? Hitungan hari, 1 atau 2 hari waktu itu. Ya, kemudian menjadi inisiatif DPR, jadi undang-undang itu. Ya, Cepat sekali, draft undang-undang itu. Nah, kemudian kemarin juga begitu. Ya, berapa? Mungkin hitungan ya seminggu atau berapa ya kan di teman-teman Komisi 3 ya. Pembahasannya gitu. Nah, tapi kan begini, menurut saya kalau misalnya eh, terbentuknya undang-undang itu ya dengan cepat seperti itu dan kemudian bisa mengakomodir semua aspirasi yang berkembang selama ini, termasuk salah satunya putusan Mahkamah Konstitusi, menurut saya kan nggak ada masalah. Nah, kalau yang ini? Lah ini kan 2 hari ini kan orang bicara ya. Tadi saya katakan, abang-abang kita di tim reformasi Polri aja bilang, ini kenapa nggak dimasuk? Putusan MK aja nggak di... Ini yang menurut saya nanti ya akan berpotensi untuk kemudian menjadi polemik baru, menurut saya. Gitu ya. Karena bukan soal cepat atau lambatnya nih. Gitu loh. Tapi apakah substansi yang lahir dalam undang-undang ini itu betul-betul menjadi kebutuhan tadi. Kan kebutuhannya apa? Kan kebutuhannya kita menginginkan institusi Polri ini kuat, bisa bekerja secara profesional, kan gitu ya, bisa menyelesaikan masalah macam-macam ya. Kalau dia kuat, profesional, ya bisa nyusun anti begal, bisa nyusun narkoba, ya bisa melawan korupsi, kan itu sebetulnya. Nah, saya yakin juga putusan Mahkamah Konstitusi, aspirasi dari tim reformasi Polri, termasuk dari tim yang dibuat Polri, itu kan arahnya semua untuk menguatkan itu sebetulnya. Gitu loh. Dan itu kan mereka kumpulkan dari berbagai serapan aspirasi yang diinikan. Nah, saya yakin juga nih teman-teman nanti atau yang melakukan katakanlah nanti menganggap ini polemik baru dan kemudian melakukan gugatan juga ke judicial review atau apa gitu ya. Kan saya tadi baca juga tuh si siapa? Amnesty International tuh kan. Nah, mereka menganggap ini ke undang-undang ini tidak sesuai dengan apa yang mereka bayangkan untuk membangun institusi Polri yang tadi saya katakan ideal itu. Gitu. Nah, dan itu suatu proses yang biasa saja sih menurut saya. Ya kan? Iya, ya. Bang, apakah memang Abang melihat ada misi khusus nih dan ada dominasi kekuatan tertentu di parlemen yang memang terlihat lah atau terasa dalam pengesahan Undang-Undang Polri ini? Wah, ini sensitif nih, ini pertanyaannya. Menyangkut kawan. Apa? Nggak, kan kawan kita semua itu. DPR itu kan kawan kita semua gitu ya. Saya tidak punya pretensi terlalu jauh untuk menyimpulkan seperti itu ya. Apakah memang ada misi khusus atau pesan khusus dan segala macam gitu. Ya, kita DPR itu kan institusi politik ya. Ya, dalam institusi politik itu kan ya biasa aja kita menyampaikan aspirasi, kemudian ada kepentingan gitu ya. Dan itu yang selama ini kan harusnya kepentingan-kepentingan itu kan yang dicari titik temunya sebetulnya kan. Oke. Tadi Abang menyinggung bahwa apa yang diputuskan dalam Undang-Undang Polri ini tidak mewakili hasil kerja tim reformasi Polri, yang tentu saja itu menjadi harapan saya menangkap kesan setelah saya komunikasi dengan abang-abang kita yang ada di tim reformasi Polri. Apakah ini akan menambah citra negatif DPR di mata rakyat? Saya sih berharap tidak begitu ya. Ya, saya sebagai anggota DPR salah satu tugasnya adalah bagaimana untuk tetap bekerja secara sungguh-sungguh sesuai dengan tupoksi dan amanah yang diberikan oleh rakyat. Salah satunya adalah sebagai pembentuk undang-undang dan ya kita berharap apa yang kita kerjakan itu bisa membuat citra yang terus-menerus positif
buat masyarakat gitu. Ya tentu kita tidak menginginkan adanya pandangan-pandangan atau pencitraan yang negatif ya dari masyarakat terhadap kerja-kerja kita. Jadi saya tidak berani mewakili semua teman-teman. Saya berusaha untuk bekerja sebagai anggota rakyat yang baik dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Apapun yang ditugaskan saya, buat undang-undang, buatlah undang-undang yang terbaik, gitu ya. Untuk melakukan pengawasan terhadap perjalanan pemerintahan, kita lakukan pengawasan yang baik-baik juga, gitu ya, yang objektif dan dalam segi budgeting juga sebagai tugas kita harus betul-betul bagaimana menjaga agar anggaran-anggaran yang kita pastikan, yang kita putuskan itu betul-betul bermanfaat buat kemajuan bangsa negara dan bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Iya. Kan ada pengalaman Agustus kemarin, Bang ya. Harusnya itu menjadi pelajaran juga kan bagi wakil rakyat kita di parlemen kan. Iya, betul. Saya Agustus 2025 itu menjadi sesuatu yang tentu momentum untuk kita melakukan refleksi lah ya, berkontemplasi gitu ya. Karena waktu itu saya lihat, bayangkan ya, itu Agustus 2025. Kita waktu itu dilantik 1 Oktober 2024. Jadi 8 bulan. Jadi dalam waktu 8 bulan kita bekerja, itu masyarakat sudah protes. Ya. Terlepas kalau di situ ada political game lah misalnya dalam Agustus itu. Tapi kan kesan yang muncul dengan datangnya rakyat berbondong-bondong sama mahasiswa ke DPR itu kan bisa dibilang juga orang mulai distrust kan. Bayangin, baru 8 bulan loh. Baru 8 bulan kok sudah ada distrust gitu. Itu yang waktu itu saya, kenapa ya kok begini gitu. Nah, oleh karena itu seharusnya kita kemarin harus kita di DPR, teman-teman itu, dan waktu itu kan juga kita berkomitmen ya untuk tetap meningkatkan kinerja kita sebagai anggota DPR dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Oke. Bang, harusnya kan DPR mewakili rakyat, Bang ya? Iya. Nah, kalau misalnya kita kembali ke Undang-Undang Polri, ini secara substansi yang lebih diperjuangkan itu kepentingan rakyat atau kepentingan Kapolri? Ya seharusnya kepentingan rakyat ya. Harusnya kepentingan rakyat. Saya tidak tahu kalau kemudian apa yang dicermati oleh masyarakat atau bentuk kritik terhadap lahirnya undang-undang ini secara substansi itu ada orang yang menilai itu tidak berdasarkan kepentingan rakyat. Saya kira kan nanti memang ada forumnya untuk itu. Ya silakan, misalnya tadi saya katakan kita punya fasilitas ada judicial review gitu ya. Nanti kita lihat putusan Mahkamah Konstitusi apa. Kalau memang ada substansi yang memang harus diubah, ya saja DPR atau pemerintah membentuk undang-undang yang harus ikutin itu. Oke. Nah, kembali ke soal Agustus. Silakan Bang. Saya dengar Abang ada pengalaman pribadi juga, Bang ya, ketika peristiwa Agustus itu ya, sebagai anggota DPR ya? Iya, jadi itu yang saya katakan tadi bahwa Agustus itu buat saya sebuah momentum untuk kemudian kita tadi itu ya, merefleksi. Kita sebagai anggota DPR, apa memang sudah betul-betul ya mewakili rakyat, bekerja dengan serius gitu. Karena ya waktu itu memang saya termasuk orang yang diberi kesempatan untuk bicara, dan waktu itu kan kita banyak dicari-cari gitu ya. Ya kan, berapa teman-teman saya rumahnya dikejar, dan segala macam kayak gitu ya. Dijarah bahkan ya. Dijarah gitu. Nah, tentu kita juga sangat menyayangkan dan prihatin. Dan waktu itu anggota DPR betul-betul jadi sorotan. Nah, tapi saya dengan teman-teman media waktu itu dikasih kesempatan untuk meminta maaf, menyampaikan dan berdialog dengan teman-teman yang waktu itu menyampaikan aspirasinya. Saya di panel sama teman-teman masyarakat sipil, ya kan, dengan adik-adik mahasiswa, ada ketua BEM, ada ketua organisasi kelompok Cipayu, macam-macam gitu. Waktu itu, kita terima aja lah. Ya ditunjuk-tunjuk, dihujat-hujat, bilang lu nggak ada kerjaannya, apa segala macam gitu ya.
Tapi Bang dihujat langsung oleh rakyat pernah nggak Bang? Entah misalnya di perjalanan atau di mana? Ada. Jadi saya waktu itu kena mungkin kena sering dialog itu, mungkin masyarakat lihat, wah ini anggota DPR kenal mukanya, ketemu di luar. Pernah saya di apa namanya? Wah, Tunjuk-tunjuk. tunjuk-tunjuk. Gitu waktu itu di pesawat ya. Jadi saya waktu itu mau ke Lampung, sebelum berangkat naik pesawat itu ada dialog juga di salah satu media. Seingat waktu itu dengan ketua Gemeni sama Rai. Ya itu lagi ganas-ganasnya mereka itu kan. Lagi ganas-ganasnya lah sama kita waktu ya kita bilang siap bos, mohon maaf bos, gitu-gitu aja lah kan, kira-kira gitu. Nah naik ke pesawat, ya memang waktu itu pesawatnya di-delay. Tapi karena memang saya termasuk orang yang terakhir naik gitu. Jadi masyarakat itu ada yang salah satu lah ya, penumpang itu menganggap terlambat itu karena saya gitu. Jadi terlambat karena anggota DPR. Kan gitu kan. Padahal yang terlambat maskapainya bukan kita. Memang kita naik belakangan karena memang pesawatnya di-delay gitu. Nah, tapi ada jadi kejadian lain itu di Jawa Tengah, ya ada anak-anak. Abang ditunjuk-tunjuk di pesawat? Ditunjuk. Wah ini anggota DPR nih, ini yang buat kita terlambat nih, kira-kira gitu. Loh, kok kita yang desain kan kira-kira gitu. Nah, jadi saya merasakan itu. Ada juga waktu saya datang di Jawa Tengah gitu, lewat gitu ada kumpulan anak-anak muda, anggota DPR, sikat dong ya. Nah, jadi buat saya peristiwa Agustus itu sesuatu buat saya. Sesuatu yang mendorong bahwa kita nggak boleh main-main deh. Gitu ya. Jadi anggota DPR, jadi pejabat yang dikasih amanah sama publik, sama rakyat gitu ya. Yang main-main. Ya, kalau rakyat marah itu mereka yang berkuasa, mereka yang berdaulat, kita cuma wakilnya aja gitu. Ya kan? Benar pun kita bisa salah, apalagi salah kira-kira gitu ya. Nah, jadi dari sana saya melihat nggak bisa lagi nih main-main jadi anggota DPR gitu. Oke. Tapi kalau bahasa anak muda nih kayaknya nggak kapok ya Bang ya, DPR ini Bang ya, kalau melihat kemarin pengesahan Undang-Undang Polri itu. Ya nggak gitu juga lah mungkin kesimpulannya ya. Saya yakin banyak juga teman-teman DPR itu yang mudah-mudahan pandangan kita sama ya, bahwa memang kita kerjanya untuk kepentingan bangsa negara rakyat Indonesia gitu. Terlepas tidak tersorot oleh media atau tidak direkam oleh siapa saja gitu ya. Tapi memang hampir semuanya kita punya komitmen itu ya, bahwa kemudian masih dirasakan selalu dianggap dalam tanda petik main-main gitu ya, tidak komit segala macam itu, ya saya kira itu bagian yang terus kita akan koreksi dan kita evaluasi lah. Kita tidak akan ulang. Dalam proses-proses politik di DPR kan sebagai anggota parlemen kan parle Bang ya, bersuara, berpendapat, menyuarakan gitu kan. Abang sudah maksimal misalnya terhadap beberapa isu-isu, terhadap hal-hal yang menyangkut rakyat, Abang merasa sebagai wakil rakyat, wah, gue ini harus. Nah, itu yang harusnya tidak boleh hilang di DPR itu. Ya. Situasi di mana anggota DPR itu memaksimalkan kerjanya. Pekerjaan dasar anggota DPR itu bicara. Gitu. Makanya disebut parlemen. Karena parlemen itu asal katanya dari bahasa Perancis, de parler. Parler itu bicara. Jadi anggota DPR itu nggak boleh dilarang bicara. Apapun situasinya gitu. Ya. Nah justru aneh. Kalau ada anggota DPR dilarang bicara, ya kan? Dia digaji rakyat itu suruh bicara. Bicara apa? Ya memang harus bicara yang benar ya. Bicara memperjuangkan aspirasi rakyat. Bicara tentang bagaimana memperjuangkan sesuatu undang-undang yang memang penting untuk kepentingan bangsa dan negara, ya bicara. Kita kan nggak dikasih uang untuk bangun jembatan, itu kan tugasnya pemerintah. Tugas kita dibayar untuk bicara, itu yang dasar. Ya kecuali kemudian yang tadi kan
dalam fungsi dasar untuk bicara itu dituangkan kepada fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, kemudian dengan budgeting gitu. Jadi agak aneh menurut saya kalau kemudian ada ada situasi yang dibangun untuk membuat anggota DPR nggak bicara itu agak aneh. Termasuk tanggung jawab dalam proses legislasi itu, Bang, ya? Iya, itu ketika kan pembahasan di DPR itu. iya, gitu loh. Jadi ya makanya tadi saya katakan tugas mendasar anggota untuk bicara itu tadi tuh outputnya apa? Outputnya undang-undang, outputnya program yang disepakati dijalankan oleh pemerintah itu berjalan baik karena pengawasannya. Pengawasan itu kan bentuknya bicara. Oke. Kita bisa bilang mitra kita, misalnya di komisi kementerian, ini ternyata program ini nggak benar, gitu loh. Nggak dirasakan oleh rakyat, gitu. Kita bicara itu, gitu. Kemudian anggaran misalnya, kita bilang loh anggaran ini kebanyakan di sini ini, ya kan? Rakyat nggak butuh program ini banyak-banyak makanya yang rakyat butuhkan ada yang ini gitu. Itu kan dengan caranya dia bicara, outputnya yang tadi itu. Oke. Tapi abang pribadi pernah dilarang bicara, Bang, untuk isu-isu tertentu? Ya dilarang langsung sih enggak. Kode-kode supaya sinyal jangan bicara itu. Cuman ada lah gitu ya. Cuman ya, tapi saya kembalikan tadi sama kayak tadi waktu zaman Agustus itu, ya kan? Kita 3 hari itu kan, ya saya juga waktu itu ngumpet. Ya kan ngeri-ngeri sedap juga menghadapi rakyat yang udah marah gitu kan. Anarkis. Kan gitu loh. Ya kan, udahlah slow dulu lah. Waktu itu kita juga menghindar-hindar, ditanya teman-teman media, ayo dong tampil dong ini. Tapi setelah 2 hari saya mikir, ya diundang teman-teman media, terus kita nggak mau terus datang gitu ya. Nah tugas lu kan bicara. Masa lo jadi anggota DPR diundang bicara sama teman-teman media aja nggak mau gitu loh kan. Akhirnya dia bilang, udah deh nggak apa-apa lah, terserah aja lah. Silakan kawan-kawan mau hujat saya, mau hajar saya, mau sikat saya di dalam perdebatan itu, oke nggak apa-apa. Ya kan, saya udah ikhlas lah, saya bilang gitu. Kalaupun kita salah, saya mohon maaf gitu atas nama ini kan. Dan dari sana kita berupaya untuk memperbaiki kinerja kita gitu. Oke, terima kasih Bang Doli. Tapi sebelum saya tutup, itu ada pin Palestina, maksudnya apa itu, Bang? Lupa, saya lepas tadi. Jadi saya tadi pagi menghadiri acara International Day for Dialogue Among Civilizations. Jadi 10 Juni ini saya juga baru tahu dalam 3 bulan terakhir ini. Jadi setiap 10 Juni ternyata kita ada perayaan Hari Internasional Dialog Antar Peradaban, gitu loh. Nah, dan 3 tahun terakhir ini dilaksanakan oleh MUI. Nah, jadi saya dengan beberapa teman anggota DPR RI dan DPD RI 3 bulan terakhir ini membentuk kaukus parlemen untuk perdamaian dunia. Oke. Jadi, untuk isu Palestina? Tidak khusus Palestina, tapi seluruh. Jadi gini, kita melihat bahwa dunia semakin hari ini semakin sulit untuk mencari damai, ya kan? Perdamaian itu mahal sekali gitu. Ya, coba belakangan ini kan di mana-mana penuh dengan konflik dan penuh dengan perang gitu loh. Nah, Indonesia adalah negara yang memang sejak lahirnya berkomitmen. Dalam sejarah berdirinya Indonesia ini juga itu sudah mau melawan ya penjajahan, melawan ketidakadilan gitu ya. Penindasan gitu. Itu lahirnya sejarah proses latar belakang lahirnya negara Indonesia itu. Perjuangan sekian tahun kena melihat kita dijajah 3,5 abad dan segala macam gitu. Dan itu tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 45 kita. Apa yang dilakukan kaukus parlemen, Bang? Itu tadi kita ini memberikan dukungan kepada pemerintah ya, agar pemerintah kita ini harus tampil sama dengan pemerintah-pemerintah sebelumnya waktu zaman dulu untuk mengakhiri perang dan mewujudkan perdamaian dunia. Jadi kita mau
mengasih tahu bahwa kami anggota DPR ini, kita semua warga Indonesia itu ada amanat loh. Dalam bukan undang-undang kita itu amanat yang harus kita kerjakan, amanat konstitusional. Apa itu tadi? Bahwa kita ini harus menghapuskan bentuk penjajahan apapun di seluruh dunia. Yang kedua, kita adalah negara yang punya komitmen untuk menjaga ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jadi itu amanat konstitusi kita. Nah, kami di Kaukus Parlemen ini berupaya sebagai anggota DPR, ya kan, untuk bertanggung jawab dan melaksanakan kewajiban melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar 45, amanat konstitusi kita itu. Kaukus ini dibentuk karena Abang merasa pemerintah kurang greget untuk isu Palestina? Menambah energi aja, menambah energi, ya kan. Jadi waktu itu awalnya ide ini muncul pada saat 2022 ada Russia Ukraina. 2023 di situ tuh mulai invasi Israel ke Gaza, habis-habisan sampai sekarang. Nah, di situ udah mulai ada pembicaraan kita dengan teman-teman DPR RI dan DPD RI. Nah, konkretnya Kaukus ini lahir pada saat invasi AS ke Iran. AS Israel ke Iran, tambah lagi gugurnya 3 orang prajurit TNI pada saat itu serangan Israel ke Lebanon. Saya bilang udah nggak bisa lagi nih. Perang ini ternyata secara tidak langsung udah berdampak ke kita. Ada krisis energi, bahkan sampai krisis pangan dan krisis ekonomi gitu ya. Tapi secara fisik ada warga negara kita waktu itu yang sudah tewas gara-gara ditembak sama dibom atau di prajurit TNI kita. Prajurit TNI kita. Nah, masa kita diam aja? Nah, kira-kira gitulah waktu itu. Saya bilang sama teman-teman, ini DPR harus ngomong nih, saya bilang gitu. Makanya terbentuklah harus Kaukus Parlemen untuk perdamaian dunia itu, dan salah satunya memang ya perjuangannya untuk memerdekakan Palestina. Siap. Bang Doli, terima kasih. Siap, Bang Margi. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI dari fraksi Partai Golkar ya, terkait tadi cerita dan kisah proses pengesahan rancangan undang-undang Polri, termasuk penyusunan dan pembahasan ya, sampai akhirnya disahkan di rapat paripurna DPR RI menjadi Undang-Undang Polri. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Doli, terima kasih. Terima kasih.